Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penilaian kurikulum merdeka pembelajaran IPS, MI, atau SD. Seperti biasa, sebelum masuk ke penjelasan, kita berkenalan terlebih dahulu. Halo semua, saya Siti Aisyah Al-Alin dengan nomor induk mahasiswa 12620121323 dari kelas PGMI 5D. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran IPS, MI, atau SD dengan dosen pengampu Ibu Maftuka, MPDI. Pada penilaian kurikulum merdeka pembelajaran IPS, MI, SD, saya membaginya ke dalam 4 submateri. Langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu penilaian. Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi atau angka atau bahkan deskripsi verbal, analisis, dan interpretasi untuk pengambilan keputusan. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dalam pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Untuk itu diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan berhubungan dengan sudah atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi. Masuk ke sub penjelasan yang kedua, yaitu tujuan penilaian. Tujuan penilaian secara umum adalah untuk mengetahui informasi secara keseluruhan, baik hasil maupun proses pembelajaran, untuk memantau perkembangan belajar yang dicapai oleh peserta didik. Informasi yang diperoleh dari penilaian dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain ada 3, yaitu yang pertama tujuan formatif. Tujuan formatif adalah tujuan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik. Tujuan penilaian formatif digunakan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik, serta untuk menentukan intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu tujuan sumatif. Penilaian sumatif itu bertujuan untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu tujuan akseptasi, di mana tujuan penilaian akseptasi adalah untuk menentukan apakah peserta didik telah memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Langsung saja kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu macam-macam penilaian kurikulum merdeka. Ada 3, yang pertama yaitu penilaian diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara khusus untuk mengidentifikasi kemampuan, kekuatan, dan kelemahan siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kemampuan dan status siswa. Asesmen diagnostik telah digunakan dalam praktik untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hasil penilaian diagnostik dapat digunakan oleh pendidik sebagai dasar untuk merencanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa. Dalam kondisi tertentu, informasi tentang latar belakang keluarga siswa, kesiapan sekolah, motivasi belajar, dan minat dapat digunakan sebagai masukan untuk perencanaan pembelajaran. Penilaian diagnostik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu penilaian diagnostik kognitif dan penilaian diagnostik non-kognitif. Yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada saat program pembelajaran telah berakhir dan dianggap telah selesai. Penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau CP murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Asesmen sumatif menggunakan teknik dan instrumen yang beragam, tidak hanya berupa tes, namun dapat menggunakan observasi dan performa atau praktik menghasilkan produk, melakukan proyek, dan membuat portofolio. Yang ketiga yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui kemajuan peserta didik. Tujuan penilaian formatif adalah untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik.
serta untuk menentukan intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Teknik yang dapat digunakan dalam penilaian formatif yaitu tugas dan latihan, tes formatif, diskusi, observasi, dan wawancara. Masuk ke submateri yang terakhir yaitu ada instrumen penilaian kurikulum merdeka. Instrumen penilaian kurikulum merdeka adalah alat yang digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Instrumen penilaian pada kurikulum merdeka meliputi yang pertama ada rubrik. Rubrik adalah panduan bagi pendidik pembelajaran untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pekerjaan siswa. Yang kedua yaitu ada checklist. Checklist adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Checklist itu berupa pemberian tanda centang pada aspek-aspek yang ingin dinilai. Checklist dapat digunakan untuk menilai berbagai kompetensi seperti keagamaan, komunikatif, bertanggung jawab, dan demokratis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu ada catatan anekdotal. Catatan anekdotal adalah alat perekam observasi secara berkala terhadap suatu peristiwa atau kejadian penting yang melukiskan perilaku dan kepribadian seseorang dalam bentuk pernyataan singkat objektif. Catatan anekdotal juga merupakan catatan tertulis singkat tentang perilaku atau kinerja siswa. Catatan anekdotal dapat digunakan untuk mendokumentasikan kejadian atau perilaku tertentu yang relevan dengan pembelajaran siswa. Yang terakhir yaitu grafik. Grafik atau infografik adalah instrumen penilaian yang menggambarkan tahap perkembangan belajar. Grafik juga dapat digunakan untuk merepresentasikan kemajuan siswa secara visual dari waktu ke waktu. Grafik dapat digunakan untuk melacak kinerja siswa pada kompetensi atau tujuan pembelajaran tertentu. Sekian penjelasan dari saya mengenai penilaian kurikulum merdeka pembelajaran IPS, MI atau SD. Apabila ada kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe.